Kita masih di iNewsroom dan malam ini tema utama kita adalah pemeriksaan kepada MYD dan Gisel terkait dengan penyebaran video berkonten pornografi. Tadi kita sudah berbincang dengan pelapor, Pitra Ramadhani Nasution. Kata Bung Pitra, selain undang-undang pornografi, Gisel juga dijerat oleh Undang-Undang ITE karena telah mentransmisikan atau menyebarkan konten pornografi tersebut. Bu Pitra, kita malam ini juga bersama dengan Mbak Iftitah, peneliti ICJR. Mbak Iftitah, selamat malam. Halo, selamat. Ya, di studio hari ini juga ada Bung Pitra Ramadhani, Pitra yang melaporkan kasus ini ke polisi. Kalau Mbak Iftitah merasa apakah kasus Gisel ini layak diributkan, layak menjadi tersangka dan mungkin nanti bisa berakhir di penjara? Ya, kalau dari posisi dari ICJR, dari kami tegas memposisikan GA dan MYD ini sebagai korban dalam sebuah pidana ini. Gitu. Sehingga menurut kami ini tidak layak untuk dijadikan sebagai tersangka dan juga diproses secara pidana. Sampai akhirnya mendapatkan hukuman penjara. Gitu. Menurut kami itu jauh dari tujuan pemidanaan atau tujuan pembuatan undang-undang pornografi itu sendiri. Oke, artinya ketidaksetujuan Anda bahwa ini kemudian sampai ke polisi, dasarnya apa? Ya, yang pertama yang jelas kita lihat dulu dalam konteks penerapan hukumnya ya. Kita lihat di undang-undang pornografi sudah jelas dicantumkan dalam undang-undangnya bahwa untuk pengecualian terhadap pembuatan untuk tujuan tujuan pribadi atau kepentingan untuk pembuatan untuk diri sendiri itu tidak bisa dipidana. Dan itu jelas diatur di pasal 4, pasal 6 Undang-Undang pornografi. Sedangkan di pasal 8 yang tadi disampaikan juga didakwakan itu kita melihat konteksnya bahwa pasal 8 itu tujuannya sebetulnya untuk pembuat atau para tokoh-tokoh orang-orang yang melakukan di dunia industri pornografi. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi tujuannya sebenarnya pasal 8 itu menyasar pada mafia-mafia di industri pornografi yang membuat konten-konten untuk tujuan komersil atau tujuan perdagangan. Yang itu jelas bukan konteks yang ada di kasus di Aden MYD ini gitu. Kalau kita lihat pasal 8 dilarang dengan setiap orang, dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model pornografi. Ada di pasal tersebut atau junto pasal lainnya yang menyebutkan kalau untuk koleksi pribadi boleh, kalau untuk kemudian disebarluaskan untuk kegiatan komersil menjadi tidak boleh? Iya, itu dulu memang sudah tercermin gitu ketika kita melihat risalah pembahasannya ya. Kita mundur ke arah bagaimana undang-undang pornografi itu sebenarnya dibentuk, apa tujuannya. Karena memang tujuan penerapan hukum pidana itu kan kita harus melihat dari tujuan untuk apa aturan itu sebenarnya dibentuk gitu. Dan memang untuk undang-undang pornografi ini sama sekali tidak menyasar pada pemidanaan terhadap konten-konten yang ditujukan untuk kepentingan pribadi, karena memang negara dalam hal ini ada kepentingan untuk menghargai hak atas privasi dari warga negara yang memang itu juga sudah diatur di dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang HAM gitu. Jadi memang mengapa di undang-undang pornografi itu akhirnya ada pengecualian yang untuk di pasal 4 itu tidak bisa dikenakan untuk kepentingan pribadi. Oke, Bung Pitra, tanggapan Anda. Katanya ini hak pribadi yang juga dijamin oleh konstitusi oleh negara. Pertanyaan saya simpel, cuma satu. Apakah suatu hal yang bersifat rahasia itu telah diketahui publik, itu masih dikatakan sebagai rahasia? Tentunya tidak, karena sudah masuk kepada ranah publik. Memang kita mengakui ada hak privat daripada seseorang, kita hargai itu. Akan tetapi, suatu hal yang privat sudah menjadi konsumsi publik, itu sifatnya bukan privat lagi. Nah, di dalam kasus ini, kita harus melihat dari alur peristiwa rangkaian tindak pidana terjadi. Nah, mungkin rekan-rekan daripada ICJR melihatnya dari satu sisi saja seperti itu. Akan tetapi pendalaman terhadap kasus ini perlu dilakukan. Nah, tentunya Polri hari ini telah melakukan pendalaman dan kajian yang sangat matang terhadap penetapan tersangka terhadap GA dan MYD ini. Nah, di dalam proses tindak pidana, Polri sudah melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu berupa serangkaian menyelidiki suatu peristiwa tindak pidana ada atau tidak. Nah, tentunya kalau memang dalam proses penyelidikan ini sudah ditemukan bukti permulaan, Polri telah menaikkan statusnya menjadi tahapan penyidikan. Nah, ini sudah dilalui ke tingkat penyidikan sampai ditetapkan MYD dan GA ini sebagai tersangka. Kenapa ditetapkan sebagai tersangka? Karena Polri melihat ada bukti permulaan yang cukup
peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh MYD dan GA. Nah, kalau kita hanya melihat dari undang-undang pornografi, itu sudah tegas diatur dalam undang-undang pornografi itu. Akan tetapi rangkaian peristiwa tindak pidana ini kita harus melihat dari keterangan yang kita peroleh bahwasannya GA ini diduga mentransmisikan kepada MYD. Oke. Sehingga pasal 27 tegas mengatur hal tersebut. Bunyi pasal 27 itu barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak ya mendistribusikan dan atau mentransmisikan konten yang bermuatan asusila. Jadi mendistribusikan sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengirimkan. Ya, walaupun dia hanya mengirimkan kepada MYD, unsur pasal 27 itu telah terpenuhi. Karena Kalau dia mengirim tadi kepada MYD, orang yang sama-sama melakukan hal yang sama, itu masih bisa dibilang lingkup pribadi mereka berdua atau tidak? Oke, karena sudah adanya pendistribusian, tentunya kan ada delik yang mengatur tentang culpos delicten. Apakah dia bisa apakah dia bisa menjaga kerahasiaan itu? Oke. Karena dia sudah mengirimkan kepada orang lain, kecuali untuk konsumsi pribadi dia ataupun evaluasi perkawinannya bersama dengan hubungan suami istri yang sah. Artinya jika Kan ini tidak kemudian terpublish keluar, ini tidak ada persoalan di sini. Tidak ada persoalan. Ini yang menjadi kita harus garis bawahi, suatu hal yang privat apabila sudah menjadi konsumsi publik sifatnya bukan privat lagi, akan tetapi sudah masuk ranah publik. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada kelalaian ataupun unsur kehati-hatian? Polri telah menemukan hal tersebut sehingga Polri menetapkan TSK tersangka terhadap kedua para pelaku pemeran video sur ini. Seperti itu. Saya ke Mbak Iftitah lagi. Mbak Iftitah, ini tafsir kita yang berbeda terhadap apa itu pornografi atau tafsir kita kepada kalimat-kalimat dalam pasal-pasal ini yang berbeda sehingga antara Bung Pitra dan Bung Iftitah sepertinya melihat kasus ini dari perspektif yang berbeda. Ya, mungkin memang ada beberapa pemahaman yang kita mungkin berbeda ya di dalam konteks, misalnya dalam konteks Undang-Undang ITE gitu. Kita tahu bahwa isi SJR kita sangat mempermasalahkan sebenarnya dari dalam konteks dalam konteks penjabaran atau penafsiran undang-undang itu sendiri yang memang pasal karet sehingga banyak memberikan pendapat-pendapat yang kita juga tahu bermasalah gitu sejauh ini. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi ini sebenarnya mengenai transmisi ini. Konsep hak atas privasi yang kita juga sering salah pahami, yang juga sering kita berdebat dan kita nggak satu pemikiran adalah soal konsep hak atas privasi itu sendiri gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah konten, bukan berarti kita juga menyetujui bahwa konten itu akan dipublikasi gitu. Meskipun itu konteksnya kita men-share ke sesama orang lain atau ke individu yang lain gitu. Karena dalam konteks hak atas privasi ini menurut hukum hak asasi manusia yang termasuk dalam ranah privasi itu juga termasuk korespondensi atau termasuk komunikasi atau chatting atau bentuk komunikasi dalam media apapun antara satu individu kepada individu yang lain. Nah, dalam kasus GA dan MYD ini kan jelas yang ditransmisikan GA ke MYD itu adalah dalam wilayah atau dalam ranah privasi, dalam korespondensi atau dalam komunikasi pribadinya gitu, sehingga negara dalam hal ini nggak bisa masuk untuk menginvasi hak atas privasi itu menggunakan hukum pidana, sehingga meskipun dengan undang-undang UU ITE itu sendiri memang seharusnya konteksnya itu bukan konteks percakapan pribadi yang bisa dipidana atau yang dimaksudkan sebagai mentransmisi, tapi konsepnya adalah dia mentransmisikannya ke publik gitu, sehingga itu menjadi konsumsi publik begitu. Oke, tahan dulu Bung Pitra, kayaknya sudah tidak sabar untuk menanggapi soal hak pribadi, hak privasi ini. Karena kita harus ke Polda Metro Jaya. Saya dapat kabar di sana ada reporter kita Hasbiullah yang akan menyampaikan perkembangan dari Polda Metro Jaya terkait dengan pemeriksaan yang ada di sana. Hasbiullah, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Latif. Saat ini sejauh ini seharusnya Gisela Anastasia hadir dalam pemanggilan dirinya ke Polda Metro Jaya, dan kemudian hari ini dia tidak hadir ternyata dan harus karena alasannya adalah menjemput anaknya di Bali. Kemudian nanti akan dijadwalkan ulang pada tanggal 8 Januari 2020, itu hari Jumat. Dan tadi pagi pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, MYD, pemeran pria yang ada di video 19 detik yang telah dikonsumsi oleh masyarakat ini, hadir dan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya dan langsung masuk ke gedung Direktorat Reskrimum
Polda Metro Jaya, kemudian juga sempat melakukan rapid test terlebih dahulu, dan sejauh ini sudah 8 jam berada di dalam, namun belum ada saat ini gerak-gerik ataupun juga gelagat keluarnya MYD dari gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Terus kemudian juga kami masih terus menunggu apakah dari pihak MYD nantinya akan berbicara secara gamblang, dan kemudian juga dari pihak Polda Metro Jaya, baik itu dari Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, juga sejauh ini belum memberikan statement apapun tentang kedatangan MYD. Lalu di sini juga yang kami terima adalah Gisel sejauh ini memang telah mengaku di tanggal 23 Desember 2020 lalu bahwasanya dia yang berada di video tersebut, dan setelah gelar perkara dan disaksikan oleh beberapa saksi ahli, kemudian juga sempat mendatangkan ahli forensik wajah, dan akhirnya Gisel memang mengaku bahwa dirinya dan MYD lah yang berada di video tersebut. Dan Gisel sejauh ini disangkakan dengan pasal 4 tentang penyebaran dan pasal 8 sengaja menjadi objek, dan UU ITE nomor 44 tahun 2020 tentang pornografi. Latif. Hasbiullah langsung melaporkan dari Polda Metro Jaya. Jadi sudah 8 jam diperiksa, belum keluar ya. Tadi dia menyampaikan video 19 detik. Kalau Anda punya lebih dari 19 detik, jangan dijawab. Nanti kita seolah-olah membahas privasi orang. Tapi tolong dijawab tadi yang Mbak Iftitah bilang. Ini soal privasi. Lagi-lagi soal privasi. Jadi kalau ini soal pribadi, untuk koleksi pribadi, kenapa harus diributkan? Ini kita jelas dulu. Yang pertama, saya sangat setuju kalau hak privasi itu dilindungi oleh negara dan undang-undang. Betul, itu dilindungi oleh negara dan undang-undang. Akan tetapi dalam proses pidana itu kita nggak bisa melihat dari luarnya saja. Kita harus melihat rangkaian dari hulu ke hilir, sehingga kenapa bisa itu tersebar. Kemungkinan ada keterangan-keterangan daripada TSK ini yang memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE dan pornografi. Nah, contoh kasusnya, kalau seumpamanya ini sifatnya pribadi ataupun privasi, tentunya yang bersangkutan kan bisa membuat laporan polisi apabila handphonenya hilang. Akan tetapi sampai saat ini kita belum mendengarkan itu dari yang bersangkutan. Di mana? Dan saya juga merasa aneh terhadap keterangan daripada GA ini. Yang pertama, sebelumnya menjelaskan dari informasi yang kita terima bahwasanya handphonenya rusak. Ada yang mengatakan handphonenya hilang. Jadi ini kan keterangan yang tidak sinkron seperti itu. Maka dari itu kita juga nggak bisa menyimpulkan suatu peristiwa pidana seperti pandangan daripada teman-teman ICJR karena belum mendalami penuh terhadap kasus ini. Nah, saya melihat Polri hari ini menetapkan seseorang itu tersangka karena dari bahan data yang sudah dipenuhi dari saksi ahli, saksi fakta beserta dengan hasil forensik. Nah, kalau memang sifatnya privat itu, contoh kecilnya, saya memiliki apel ya, saya buah apel, terus saya kasih kepada Bung Latif. Itu kan sudah menjadi haknya Bung Latif, bukan hak saya lagi, karena saya sudah memberikan. Artinya kalau mau saya makan, mau saya buang segala macam itu karena saya sudah memberikan. Nah, jadi masalah penyalahgunaannya atau segala macam, berarti saya sudah percaya sama Bung Latif gitu. Nah, jadi apabila memang Bung Latif menggunakan, contohnya saya kasih apel itu dilempar Bung Latif kepada orang dan melukai orang banyak, tentunya kan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kau kasih apel itu dan dia lempar kepada orang banyak, orang lain memberi Kalau luka? kita analogikan kepada kasus ini, bisakah Gisel bebas kemudian MYD yang kemudian dianggap sebagai tersangka penyebaran? Bisa dengan satu syarat, ya kan? Saya kira bisa dengan satu syarat, dia harus membuktikan ya bahwasanya itu koleksi pribadinya ataupun handphonenya hilang dengan bukti laporan polisi. Akan tetapi sekarang sudah terlanjur. Tersangka dulu, baru kemudian diributkan nanti. Nah, sekarang kan sudah ada penetapan tersangka gitu. Nah, itu tadi, kecuali yang bersangkutan membuktikan dirinya adalah sebagai korban, yang membuktikan juga handphonenya hilang, baru orang lain yang menyebarkannya. Baru orang lain menyebarkan. Mungkin ada bantahan secara hukum seperti itu. Mbak Iftitah, sebagai closing perbincangan kita malam ini, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, terima kasih. Mungkin sebagai closingnya saya mau memberikan penekanan begini ya, untuk kejadian ini supaya tidak terulang gitu ya ke depan, bahwa kita tuh sebenarnya harus lebih banyak memperhatikan konteks di mana kejadian ini bisa terjadi gitu di kemudian hari. Bisa, karena memang kenapa kita harus fokus melihat ini sebagai GA dan MYD sebagai korban adalah karena bisa jadi dengan ketentuan-ketentuan seperti undang-undang pornografi, dengan ketentuan UU ITE,
UU ITE yang dia tidak sama sekali bermasalah dalam penerapan itu akan menimbulkan korban-korban pemerasan, misal korban-korban kekerasan lain berbasis gender yang ke depan ketika dia tidak diperhatikan, maka kasus-kasus seperti ini akan jadi presiden yang buruk lagi gitu, seperti kasus di tahun 2011 yang lalu gitu. Jadi yang pentingnya di sini adalah supaya kita lebih melihat bahwa sebenarnya ada kepentingan korban di sini yang perlu kita perhatikan gitu, supaya ke depan kejadian-kejadian yang serupa seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Karena memang kita dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kita memang harus sangat diakui bahwa kita sangat belum sekali memihak kepada kepentingan korban, terutama korban-korban yang berbasis dengan korban-korban kekerasan berbasis gender. Mungkin itu sih yang sebagai closing statement-nya yang perlu ditekankan. Oke, Eptita Sari dari ICJR, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Bung Pitra, singkat saja, karena kalau nanti di pengadilan kemudian terbukti ini tidak terbukti pornografi dan undang-undang ITE, tapi kan nama orang sudah tercemar. Apa pernyataan terakhir Anda? Ya, pernyataan saya kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, ya, dan kita sangat menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan. Apapun itu peristiwa tidak pidana, kita tetap selalu menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Nah, terhadap hal itu saya yakin dan percaya Polri dalam melakukan kebijakan dan tindakan itu sudah sesuai dengan ketentuan prosedur hukum yang ada. Dan saya selaku pelapor sangat mendukung penuh Polri dalam melakukan tindakan hukum kepada siapapun itu. Karena semua warga negara sama di mata hukum. Terima kasih. Bung Pitra Ramadhani Nasution, seorang pengacara yang menjadi pelapor kasus Gisel ini. Terima kasih sudah datang ke studio iNewsroom. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali perbarui Anda setelah jeda berikut.